Halo Indonesia. Oke, pakai kacamata hitam dulu karena saya sedang berada di tengah laut. Tepatnya di Ngurtafur. Ngurtafur ada di Kepulauan Maluku ya. Ini saya berada di tengah-tengah laut dan di sini ada pasir timbul. Bisa dilihat sekeliling saya. Oke, ini di sebelah kiri saya ada laut juga. Dan di sebelah kanan saya ada laut dan teman-teman saya. Oke, tetap ikuti terus perjalanan saya di channel Frances Corner. Salam dari Ngurtafur, pasir timbul. Mantap. Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Frances Corner. Saya masih membahas video matematika berkaitan kali ini dengan pembahasan soal prisma. Betul sekali. Yuk kita lihat soal yang pertama. Baik, pada soal yang pertama diketahui alas sebuah prisma segitiga berukuran 10 cm, 8 cm, dan 6 cm. Tinggi prismanya 11 cm. Nah, itu ada 3 pertanyaan. Luas alas, jumlah luas sisi tegak, dan luas permukaan prisma. Ya, sebagai langkah awal pembahasan, saya membiasakan untuk menggambar, ya, karena gambar ini penting untuk visualisasi kita terhadap soal-soal yang akan kita kerjakan. Contohnya ini. Prismanya alasnya segitiga, ya. Lalu diketahuinya juga ditulis 10 cm, 8 cm, 6 cm, dan juga tinggi prisma. BE itu tinggi prisma, jadi ada tinggi prisma di sana ya. Nah, yang ditanya luas alasnya. Nah, kita lihat segitiga ini tadi tidak diketahui segitiganya bentuknya jenis segitiga apa. Sembarangkah, sama kaki, sama sisi, atau juga segitiga tumpul, atau segitiga lancip, atau siku-siku. Maka kita harus cek and recheck dulu, seperti ini. Ya, caranya begini. Titik-titik itu nanti sebagai lambang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ya, mari kita lihat. Nah, di sana sudah terlihat ya, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, dan 10 kuadrat saya yakin kalian tahu 100. Oke, ternyata ruas kiri dan ruas kanannya adalah sama. Berarti alas dari segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Maka sekarang saya tambahkan. Nah, kelihatan ya? Jadi sisi siku-sikunya sudah jelas, 6 dan 8. Maka kita akan dibantu oleh Mas Lee Min Ho ini. Nah, itu dia bantuannya. Luas alasnya setengah kali 6 kali 8. Gampang ya? Hasilnya adalah 24 cm persegi. Semoga penjelasan saya pada soal yang pertama ini bagian A cukup dapat dipahami. Pada bagian yang kedua, ya gambarnya masih ada, demikian dengan keterangannya. Kita akan membahas tentang jumlah luas sisi tegak, ya. Nah, ini saya mau meluruskan dulu apa sih yang dimaksud dengan sisi tegak. Mari kita lihat. Itu pertanyaannya jumlah luas sisi tegak. Sisi tegak yang dimaksud seperti apa? Yang pertama, nah itu terlihat ya, ACFD itu sisi tegak. Ya, maka luasnya adalah AC dikali TP. TP yang berwarna merah adalah tinggi prisma, yaitu 11 cm itu ya. Kita sepakat dulu. Kemudian, sisi tegak yang kedua adalah BCFE, ya. Artinya BC dikali dengan TP. Dan sisi tegak yang ketiga adalah ABED, yaitu AB dikali dengan TP. Seperti itu ya. Baik. Jadi sekarang kita punya, dengan menggunakan pemfaktoran aljabar, kita dapat sederhanakan seperti yang kalian lihat di layar monitor kalian masing-masing. TP dikali dengan AC ditambah BC ditambah AB. Ya. Sehingga
kalau kita perhatikan baik-baik, AC ditambah BC ditambah AB merupakan keliling alas. Dalam hal ini supaya dapat mengingat, saya menggunakan istilah keling alas, ya. Itu artinya keliling alas. Oke ya. Ini adalah rumus yang kita temukan dan berlaku untuk semua prisma, ya. Apapun bentuk alasnya. Jadi saya ulang, rumus ini berlaku untuk semua prisma, apapun bentuk alasnya. Jadi jumlah luas sisi tegaknya adalah TP-nya 11, lalu tinggal kelilingnya adalah 6 tambah 8 tambah 10. Hasilnya adalah 11 dikali 24, dan kita punya sekarang jumlah luas sisi tegaknya 264 cm persegi. Oke ya, tolong diingat rumus yang kalian temukan, ya. Kemudian kita akan menuju ke pertanyaan terakhir pada soal nomor 1 ini, yaitu tentang luas permukaan. Nah, mari kita tuliskan. Luas alasnya 24. Ya. Maka 2 kali luas alas. Nah, itu ada atas dan bawah, makanya saya kalikan 2. 48 cm persegi. Dan jumlah sisi tegaknya, luas sisi tegaknya adalah 264. Maka luas permukaannya tinggal kalian jumlahkan. Ya. Seperti itu. Hasilnya adalah 312 cm persegi. Nah, di sini kita juga menemukan rumus yang baru, yaitu luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ini juga berlaku untuk semua prisma. Gitu ya. Baik, semoga sampai dengan penjelasan total pada nomor 1 ini dari A sampai C dapat dimengerti dengan mudah oleh kalian semua. Mari kita lanjutkan. Oke, ini soal yang kedua. Berkaitan dengan prisma lagi, tapi alasnya kalau tadi segitiga, sekarang trapesium sama kaki. Ya, alas prismanya trapesium sama kaki. Kalian bisa lihat itu panjang dari sisi-sisinya. Diketahui AB-nya 10, BC sama dengan AD. Oh, ini berarti sisi yang sama kaki ya. Yang sama sisinya itu 13 cm dan CD-nya 20 cm. AE, nah AE sebagai tinggi prisma, tadi TP ya, 25 cm. Ditanya luas alas, luas permukaan, dan volumenya. Mari kita lihat sama-sama pembahasannya. Sebagai langkah awal, saya selalu menggunakan gambar. Sekali lagi, saya selalu menggunakan gambar. Pertanyaannya adalah tentang luas alas, maka alasnya saya gambar yaitu trapesium sama kaki, seperti yang kalian lihat. Diketahui AB-nya 10 cm, BC dan AD-nya juga 13 cm, di sana nampak ya pada gambar, dan juga CD-nya 20 cm. Nah, saya ulang, pada bagian CD sama dengan 20 cm, sementara akan saya hapus dulu seperti ini, ya. Karena saya akan membuat garis bantu seperti ini. Nah, jadi saya akan membuat garis tinggi, ya, kita sebut garis tinggi dari titik A dan titik B menuju sisi CD, dan saya beri nama EF, ya. Karena garis tinggi, maka ini di sini ada tambang siku-sikunya. Demikian juga yang di E. Oke ya. Mari kita lihat sama-sama. Dengan gambar menjawab semuanya. EF saya yakin kalian tahu, yaitu 10 cm. Bagaimana dengan CF dan DE? Nah, itu sama juga. Karena tadi CD-nya 20, maka CF dan DE kalau dijumlah adalah 10. Ya tinggal dibagi 2. Berapa tuh? 5 cm, ya. Sehingga dalam mencari luas alas, kita lihat sama-sama ada yang belum lengkap, yaitu tingginya, tinggi dari alas tersebut. Dalam hal ini saya menamakan FB ya. Maka kita cari dengan Pitagoras. Seperti ini. Ya. Di sana sudah terlihat ada 13 kuadrat dan 5 kuadrat.
sudah saya hitungkan. Kemudian setelah dikurangkan menjadi 144. Sehingga FB atau tinggi trapesium sama dengan 12 cm. Ya. Luas alasnya tadi adalah luas trapesium. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tingginya 12. Hasilnya adalah 15 dikali 12 sama dengan, betul sekali, 180 cm persegi. Baik, sekarang kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan luas permukaan. Ya, tapi sebelumnya kita lihat pada gambar dulu karena kita akan mencari yang namanya jumlah luas sisi tegak. Ya, tadi saya sudah menuliskan pada soal sebelumnya adalah luas sisi tegak adalah tinggi prisma dikali dengan keling alas alias keliling alas. Ya, jadi saya langsung saja seperti ini. Tinggi prismanya 25 dikali dengan, nah alasnya itu kita lihat ya, ada 10, 13, 13, dan 20. Nah, ada HG dan CD itu sama ya. Oke. Sehingga kita peroleh 25 dikali dengan 56. Hasilnya adalah, betul sekali, jumlah luas sisi tegaknya 1400 cm persegi. Nah, lalu bagaimana mencari luas permukaannya? Kita tuliskan dulu 2 kali luas alasnya, yaitu 360. Ya, sehingga kalau dijumlah akan menjadi luas permukaan. Seperti itu ya. Kemudian pada bagian yang terakhir dari soal ini, yang ditanya adalah volume prismanya ya. Saya langsung saja, volume prismanya adalah luas alas dikali dengan tinggi prisma. Tadi kita sudah tahu luas alasnya 180 dan tinggi prismanya 25. Maka tinggal dikalikan saja, yaitu betul sekali 4500 cm kubik. Ya. Saya rasa cukup mudah untuk mencari volume prisma, maka kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, pada pertanyaan berikutnya ini prismanya istimewa ya, berbentuk alasnya itu segi 6 beraturan. Artinya kalau ada kata-kata beraturan, maka seluruh panjang sisinya itu sama besar. Ya. Diketahui tingginya 20 cm dan rusuk alasnya tadi yang saya bilang sama semuanya adalah 8 cm. Ditanya pertanyaannya ada 4. Wih, banyak ya. Luas alas, luas sisi tegak, maksudnya luas sisi tegaknya itu jumlahnya ya. Kemudian luas permukaan, dan juga volume prisma. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, untuk yang pertama, saya akan mengkonfirmasi dulu bahwa alasnya berbentuk segi 6 beraturan. Ya, seperti itu. Jadi, alasnya sekali lagi saya ulang berbentuk segi 6 beraturan. Nah, di sana saya membuat garis bantu ya. Ternyata setelah saya membuat garis bantu itu, ada 3 garis bantu yang saya gunakan menjadi 6 buah segitiga. Nah, dengan gambar menjawab semuanya ya. Segitiganya itu segitiga sama sisi. Jadi ada 6 segitiga sama sisi. Yuk kita lanjutkan. Saya ambil satu potong ya, satu potong yang berwarna biru tertera di layar handphone atau laptop kalian. Lalu saya pindahkan ke sini dan saya beri nama ABC. Ya. Ini adalah garis tingginya, BE. Nah, tadi panjang rusuknya kan 8 cm, maka separohnya adalah 4 cm. Lalu BC-nya 8 cm. Nah, saya yakin kalian bisa menentukan bukan? Panjang tinggi segitiga atau BE dengan betul sekali, Pitagoras. Ya. Jadi soal ini mengkolaborasikan bab Pitagoras dengan bangun ruang. Ya. Yuk kita lanjut. 8 kuadrat 64, kemudian 4 kuadratnya 16, saya pindah ke ruas kiri jadi min 16. Maka menjadi 48 di ruas kiri. Tinggal diakarkan. Ingat ya cara mengakarkan. Nah, saya menggunakan bilangan kuadrat yang terbesar yang merupakan faktor dari 48. Sementara 3-nya kebetulan bilangan prima. Bisa saja bukan prima gitu ya, tapi kali ini kebetulan prima.
ya. Maka BE-nya adalah akar dari 16 dikali dengan akar 3. Akar 16-nya jelas bulat, 4. Akar 3-nya bagaimana? Tetap saja. Jadi, kita sekarang dapat mengetahui panjang garis tingginya dulu. Oke? Baik, ini tadi gambar awal tentang alas dari prisma segi 6 beraturannya ya. Tadi kita sudah sampai sini dan kita temui bahwa tinggi segitiganya adalah atau BE 4 akar 3. Sekarang untuk mencari luas alas, caranya adalah tinggal 6 dikali luas segitiga ya. Di sana saya sudah tuliskan setengah dikali alasnya 8 dan tingginya 4 akar 3. Kita coret 2 dengan 8, maka hasilnya adalah 96 akar 3. Gitu ya. Kemudian kita akan mencari jumlah luas sisi tegak pada poin B. Masih sama seperti soal-soal sebelumnya bahwa jumlah luas sisi tegak adalah TP atau tinggi prisma dikali dengan keliling alas atau keliling alasnya ya. Tinggi prismanya 20, lalu keliling alasnya. Ya, ini saya menuliskan satu-satu ya. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Ada 6 kali. Ya. Artinya sebetulnya bisa sederhana, 8 kali 6. Ya, baik, seperti itu. 20 dikali 48. Kalau alasnya 5 berarti tinggal 8 kali 5. Gampang ya? Seperti itu. Maka jumlah luas sisi tegaknya 960 cm persegi. Pada bagian C, tadi kita sudah dapat luas alasnya 96 akar 3 cm persegi. Dan juga jumlah luas sisi tegaknya 960 cm persegi. Yang ditanya adalah luas permukaan. Caranya sama. Luas alasnya tinggal kali 2 karena kita punya alas dan atap ya, menjadi 192 akar 3. Lalu ya luas permukaannya tinggal dijumlahkan, akan menghasilkan seperti itu. Ya. Hati-hati dalam penjumlahan menggunakan akar. Tetap saja seperti yang tertulis yang bisa kalian lihat di monitor ya. Jadi, karena yang 960 ini tidak mengandung unsur akar, ya, jenisnya berbeda. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan ke volumenya. Tadi luas alasnya sudah tahu dan tinggi prismanya juga sudah tahu. Maka volume prismanya ini sangat gampang. Luas alasnya 96 akar 3 dikali dengan tinggi prismanya 20. Sehingga diperoleh 1920 akar 3. Jangan lupa centimeter kubik karena bicara volume. Oke ya. Saya rasa untuk pembelajaran kita hari ini mengenai pembahasan soal prisma cukup sampai di sini. Semoga dapat menambah wawasan dan kemampuan kalian dalam belajar materi prisma kelas 8. Ya, semoga bermanfaat dan tetap ikuti video-video saya di channel Francis Corner. Terima kasih.